Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Katakan, kabar saya luar biasa, hebat, hebat, hebat. Amin. Sebab perkataan itu berkuasa. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan kami mengandalkan Engkau. Kami tidur pada malam hari dengan keadaan tubuh yang sehat, diberkati, mengandalkan Tuhan. Dan pagi-pagi hari ketika kami bangun, rahmat Tuhan sudah tersedia, sebab itu janji-Mu Tuhan. Rahmat-Mu itu selalu baru setiap pagi. Bahkan ketika kami merasakan bahwa hari ini kami tidak tahu harus berbuat apa, Engkau sudah menyediakan rancangan terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, kami sambut berkat-berkat-Mu, kami sambut urapan baru pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Trust in the Lord with all your heart and give Him thanks, and He shall give anything to you. Kami mau bersyukur hanya kepada Tuhan. Mari mau bersyukur Tuhan, selamat pagi Bapak. Amin Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sebab langit penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa, kebaikan-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan
datang padaku. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Yara bataka yara malaba laba 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 she. Yara malaba shara bataka raba laba yara malaba se. Kiara balaba shanda bataka raba laba yara lalaba se. Shara bataka yara laba se. Haleluya. Yara bataka yara balaba yara balaba se. Hatiku haus-haus padamu Tuhan. Jiwaku rindu-rindu akan firman-Mu. Penuhilah taman hatiku yang kering ini, dan bawa kami selalu di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan katakan. Trust. Trust itu adalah satu connecting each other antara dua orang, kepercayaan. Tidak mungkin kamu berjalan dengan seseorang kalau kamu belum berjanji. Demikian Amos 3 ayat 3 berkata. Dan juga trust itu berbicara soal komitmen untuk aku akan selalu ada untuk kamu sekalipun mungkin kelihatannya nggak ada, tapi kalau kamu panggil, itu pasti ada. Trust itu merupakan sebuah connecting, sebuah komitmen yang sometimes komitmen itu bisa di dalam bentuk kontrak, komitmen itu bisa di dalam bentuk ungkapan janji satu dengan yang lain. Dan janji manusia itu bisa bohong. Janji manusia itu bisa tidak ditepati, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Saya suka melihat gambar ini ketika ada dua orang bergenggangan tangan satu dengan yang lain. Salah satu janji yang pernah saya deklarasikan yang di hadapan Tuhan itu adalah janji sehidup semati dengan suami. Tidak ada perceraian di antara kami, dalam susah maupun sakit, dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit. Dan Bapak Ibu, Saudara, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berani mengikat janji dengan orang lain, dia pasti akan berusaha menepatinya. Even di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, berpegangan tangan pada waktu engkau menyeberang sungai itu nggak mudah, saudara. Karena yang satu pasti akan berusaha dihanyutkan, yang satu akan dibawa ke tempat yang lain, yang satu akan dibawa di tempat yang lain. Tapi trust each other, walaupun tangan kita saling terlepas, tetapi kepercayaan kita satu dengan yang lain. Mungkin saya akan ketemu dengan dia di ujung sungai ketika saya menyeberang. Demikianlah ikatan janji Tuhan dengan ikatan janji manusia. Bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Dan kalau engkau bersandar kepada kasih Tuhan, engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hatimu sekalipun engkau misalnya engkau punya long distance relationship. Orang paling takut bangun hubungan long distance relationship karena dia memiliki pikiran begini. Kalau saya jauh, saya nggak dilihatnya, pasti dia akan melakukan sesuatu yang akan kemudian mengkhianati kepercayaan kita. Di sini dibutuhkan yang trust, satu keyakinan untuk percaya satu dengan yang lain. Trust itu berbicara soal komit, berbicara juga sebuah janji, berbicara juga sebuah connecting hati yang memberikan sebuah alasan untuk kamu tetap stay. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita menyanyikan pujian yang berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi nama Tuhan, Dia adalah Tuhan yang maha tinggi,
yang dapat dipercaya. Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, dan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita bermazmur bagi nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bahwa ketika kita bermazmur, kita meninggikan nama Tuhan. Janji Tuhan di hadapan. Haleluya. Amin. Seorang yang bangun hubungan, dia harus memiliki komunikasi satu dengan yang lain. Sekalipun seseorang itu berhubungan LDR, long distance relationship, dia memiliki strategi dengan membangun komunikasi setiap hari. Saling menelpon, saling menyurat, saling video call, saling messenger satu dengan yang lain. Ada aja kreativitas caranya untuk selalu membangun hubungan. Karena relationship itu tidak akan terjalin tanpa sebuah hubungan. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi seseorang yang pacaran jarak jauh. Ketika dia pacaran jarak jauh, dulu tidak ada fasilitas seperti sekarang dengan kemudahan handphone dan lain sebagainya. Jadi sistemnya surat menyurat. Jadi karena dia surat menyurat, yang cewek itu ada di kota A, yang cowok ada di kota B. Yang cewek ini rajin sekali menulis surat dengan pacarnya. Pacarnya sibuk bekerja dan yang selalu berinisiatif mengirim surat ini ceweknya. Jadi yang cowok ini jarang untuk membalas suratnya. Singkat cerita, karena dia sering kali mengirim surat, dia titipnya selalu pada tukang pos untuk mengambil surat yang dia kirimkan. Untuk dikirimkan ke kantor pos. Lalu setiap kali dia titip ke tukang pos itu untuk mengirimkan surat di pos supaya dengan gampang. Supaya dia tidak selalu harus pergi ke tukang pos. Nah, ke kantor pos. Nah, saudara diberkati bertahun-tahun kemudian seperti itu dan karena sang pacar cowok itu sering menerima surat, jadi dia juga jarang mengirim surat karena yang penting pacarnya yang cewek ini rajin mengirim surat. Ada dibalasnya surat tapi jarang, sekali-sekali aja. Nah, bertahun-tahun begitu. Satu ketika kemudian cowok itu pulang karena suratnya sudah tidak lagi dikirim oleh pacarnya. Waktu dia pulang, ternyata gadis ini sudah menikah. Dia menikah dengan sang tukang pos. Kok bisa seperti itu, saudara? Karena yang dia ketemu hampir selalu adalah tukang pos yang selalu mengambil surat, menolong dia untuk ngepos surat ketika dia merasa kantor pos itu jauh. Jadi tukang pos ini begitu baik, memberikan perhatian dengan dia, memberikan perhatian dengan hubungan kepada dia. Kemudian saking baiknya mereka akhirnya menjalin hubungan baik. Sementara cowoknya yang nyaman di kota yang satunya, dia jarang mengirim surat dan dia merasa nyaman karena sang cewek ini yang terus menghubungi dia dengan surat yang ada. Dia tidak tahu bahwa sang cewek ini kemudian menjalin keakraban dengan tukang pos yang ada. Karena selalu menghubungi dia, dia yang selalu ada di depan mata, dia yang selalu bangun komunikasi dengan sang gadis ini. Dia pulang, dia lihat gadis pacarnya itu sudah mengambil keputusan menikah. Karena dia memang sudah jarang sekali mengirim surat. Ketika itu terjadi, dia kaget. Kenapa kamu sudah menikah dengan tukang pos? Lalu sang cewek berkata, karena kamu gak pernah ada kabar. Setiap kali saya mengirim surat, kamu jarang membalas. Yang akhir-akhir ini kamu tidak pernah lagi balas surat saya. Ketika saya mempertanyakan hubungan kita, kamu tidak membalas. Ternyata ada satu ketika sang cowok ini tidak lagi membaca dengan baik surat-surat yang dikirim oleh pacarnya. Karena alasan kesibukan dan lain sebagainya. Ketika sang gadis ini mempertanyakan kembali hubungan mereka, dia tidak tahu karena ada yang surat yang sudah dia tidak baca. Dan singkat cerita ini, gadis ini mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang selalu memberikan perhatian dengan dia. Nah, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan itu adalah kunci di dalam komunikasi adalah kunci di dalam membangun hubungan. Dan pada saat hubungan kita itu terasa ada kerenggangan, disitulah terasa ada rasa tidak percaya. Trust itu tidak ada. Dalam kekristenan, doa bukan sekedar kata-kata yang diucapkan,
melainkan suatu komunikasi. Sebagai suatu komunikasi, maka doa seorang Kristen itu bisa berisi berbagai hal sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat dia berdoa. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritakan hal ini bahwa komunikasi itu adalah sangat penting antara manusia dengan manusia yang lain, komunikator dengan komunikan. Dan kemudian hubungan antara Tuhan dengan kita itu juga ditentukan dengan komunikasi. Tuhan tidak pernah tidak menyampaikan firman-Nya bagi umatnya. Bahkan Alkitab itu dia sudah berikan sebagai manual book untuk bagaimana cara kita membangun relationship dengan Bapa di surga. Dan Tuhan tidak sekali-kali membiarkan, Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang jarang membaca surat cinta daripada Tuhan, satu ketika kita tidak akan merasakan bagaimana komunikasi itu terjalin antara kita dengan Bapa di surga. Dan lagi bukan sekedar Alkitab sebagai manual book, sebagai surat cinta yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi lewat roh ke roh. Roma 8 ayat 26. Dan roh yang membantu kita. Artinya ketika kita di dunia ini, kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, demikian firman Tuhan katakan. Tapi roh yang Tuhan berikan di dalam diri kita adalah roh yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan sampai kedalaman hati Tuhan. Bahkan dalam sebagai keadaan di alam roh. Ada banyak penyataan yang Tuhan nyatakan di tengah kita jikalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Roma 8 ayat 26. Dan roh yang menyelidiki segala sesuatu, dia yang membantu kita untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak bisa kita ungkapkan. Sometimes hanya dengan berdiam diri, tapi roh itu bekerja. Kemudian dia bangun relationship dengan Tuhan, dia bangun komunikasi dengan Tuhan. Sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam segala keadaan kita butuh berkomunikasi. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu mendengar doa kita, maka kita tidak akan merasa sia-sia bangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Sahabat GSCC, kita akan belajar tentang doa sebagai media komunikasi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, please like, comment, share, and subscribe for more videos. Mari mohon dukungan Bapak Ibu sahabat GSCC untuk menyebarkan Injil lewat pelayanan channel Gracia Hope Compassion Channel. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih, dan buat yang sudah setia, teruslah setia karena kita melakukannya seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud doa sebagai komunikasi di dalam segala keadaan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Mazmur 3 hingga Mazmur yang ke-7. Saudara, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya Alkitab. Amin. Kita punya Alkitab, itulah surat cinta. Kalau tadi saya sharing dan bagikan tentang ilustrasi tentang tukang pos yang selalu mengirim surat. Wanita ini bersandar kepada surat yang dikirim oleh pacarnya. Sehingga ketika suratnya nggak datang, dia jadi kecewa dan kemudian dia mengambil keputusan untuk meninggalkan. Padahal kalau dia memiliki trust dalam hatinya, ini bukan soal cowoknya jarang membalas suratnya. Tapi cowoknya ini mungkin sedang kerja, sedang sibuk. Tapi hatinya itu bergantung sepenuhnya kepada surat yang dibalas cowoknya. Nah, sahabat kasih yang diberkati Tuhan, kita tidak kekurangan hubungan dengan Tuhan kalau kita tahu bahwa Alkitab itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Bukan handphone, sahabat Yesus. Bukan handphone. Karena komunikasi dengan Tuhan itu adalah lewat firman-Nya, lewat rohnya, lewat perkataan putranya, yaitu logos yang sudah dia berikan selama dia ada di dunia ini. Kalau handphone kehilangan signal, dia tidak bisa membangun komunikasi. Kalau kita nggak ada signal dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan pesan-pesan yang penting yang sebetulnya Tuhan sudah kirimkan lewat Bible. Sedikit kita bahas tentang latar belakang dari kitab Mazmur, karena kemarin kita tidak sempat membahas karena kita fokus di kitab Ayub 40 hingga ayat 42. Mazmur merupakan kitab khusus dalam Alkitab.
Kitab ini merupakan kumpulan dari nada atau puji-pujian yang disebut Mazmur. Isinya adalah nyanyian, kata-kata puitis, itu yang biasa digunakan dalam ritual dalam ibadah Yahudi dan sebagian denominasi Kristen. Dan saudara, Mazmur Daud ini atau Mazmur yang di dalamnya juga ada nyanyian Musa dan lain sebagainya adalah Mazmur yang kemudian ketika digubah menjadi puji-pujian dan penyembahan itu, the power of worship itu sungguh sangat luar biasa. Jadi jangan main-main saudara. Kalau Tuhan berfirman, itu dinyanyikan di dalam sebuah pujian penyembahan, itu akan menjadi penyembahan yang power. Sajak-sajak keagamaan ini terdiri dari berbagai macam. Ada nyanyian pujian, nyanyian untuk menyembah Tuhan, doa mohon pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan, doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Tuhan, permohonan supaya musuh dihukum, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah doa-doa. Ada yang private, pribadi, ada juga yang bersifat nasional untuk kebutuhan bangsa. Beberapa di antaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam. Ya, Daud biasanya dengan melankolisnya yang ada, dia sangat-sangat mendalam dalam menyembah Tuhan. Sedangkan yang lainnya menyatakan kebutuhan, perasaan seluruh Allah. Mazmur ini juga sering dipakai oleh Tuhan Yesus yang dikutip dalam beberapa Injil. Beberapa Mazmur juga dikutip oleh penulis Perjanjian Baru dan menjadi buku ibadah yang sangat-sangat dihargai oleh gereja Kristen sejak semula. Sejumlah Mazmur digubah menjadi nyanyian gereja dan hingga sekarang masih tetap dinyanyikan. Contoh-contoh mayoritas Tuhan Yesus menggambarkan Mazmur Daud di dalam Injil, yaitu dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, mayoritas dari Mazmur tersebut dianggap sebagai gubaan dari Daud. Tradisi awal banyak yang digubah dari Daud, tapi kemudian pakar modern mendapatkan buku ini digubah oleh beberapa pujangga dalam waktu yang lama sekali, mulai dari zaman Musa sampai setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Ada lagu yang berkata seperti By the river of Babel, di tepi sungai Babel, where we sat down. Nah, itu adalah lagu yang dikutip juga oleh lagu-lagu dunia. Nyanyian-nyanyian dan doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadat mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam Alkitab. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur itu adalah rangkaian pujian, rangkaian ungkapan-ungkapan hati, dan itulah doa. Doa yang terbaik lahir dari hati. Doa yang terbaik itu lahir dari pengakuan akan Tuhan. Masih ingat kemarin kita belajar tentang Ayub 40 hingga Ayub 42, bahwa sebuah pemulihan terjadi ketika kita menerima iluminasi, menerima pengertian tentang siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Itulah trust, cara kita mengungkapkan siapa Tuhan, yang kita manusia itu yang jauh sekali pengertian kita dari pengenalan akan Tuhan. Tetapi lewat sebuah relationship yang entah kita bangun. Musa ketemu dengan Tuhan ketika dia pertama kali menyatakan dirinya lewat semak yang berapi. Semak belukar yang mengeluarkan api. Yosua mengenal Tuhan oleh karena hubungannya, dia naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung Sinai bersama-sama dengan Musa. Dan ada banyak cara manusia untuk menggali tentang siapa itu Tuhan. Kita adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan Tuhan yang memerintahkan langit, bumi, bintang-bintang, bahkan awan itu menurunkan hujan. Kita jauh sekali dari pengertian akan Tuhan. Nah, sekali kita menerima kesaksian di dalam hati kita tentang siapa itu Tuhan, keluarlah Mazmur, keluarlah pujian, keluarlah pengakuan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Elifaz, Sofar, dan Bildad, kamu tidak berkata benar seperti hambaku Ayub. Sebab Tuhan mengakui segala perkataan yang diucapkan, yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mengulang, segala ucapan oleh pengenalan akan roh Tuhan, yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kenapa ada ujian penyembahan, kenapa ada Mazmur, kenapa itu sangat-sangat diterima, karena pengakuan akan Tuhan. Itulah kita memenuhi hukum Tuhan. Yang pertama, ya,
Tuhan itu disebut dengan namanya. Tuhan itu disebut dengan kemahakuasaannya. Kita tidak menyembah patung. Itu sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan. Relationship yang lahir dari sebuah trust. Trust karena kita mengakui dia benar Tuhan, dia benar Allah yang Maha Kuasa, dia benar Tuhan yang menciptakan. Itu trust. Seorang wanita yang percaya dengan suaminya akan berkata, suamiku itu suami yang baik. Suamiku itu suami yang menafkahi aku. Dia walaupun dia susah nggak mungkin dia tinggalkan aku. Itu trust. Trust ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Seorang anak yang mempercayai papanya itu menimbulkan kualitas hubungan yang 100 kali lipat jauh lebih kuat daripada anak yang tidak percaya kepada bapaknya. Anak yang percaya pada bapaknya mengeluarkan pengakuan. Papa saya papa yang baik. Papa saya pemulung tapi papa saya papa yang baik. Papa saya mungkin seorang yang tukang mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Dan saya sayang dengan papa saya. Ponakan saya menikah dengan seorang anak gadis yang cantik. Nah, kemudian adik ini, istri dari ponakan saya, dia sangat mengagumi papanya. Papanya itu sehari-harinya bekerja di lingkungan. Di lingkungan itu bersama mamanya, mereka mengumpulkan sebagai kepala lingkungan, kadang harus mengumpulkan sampah setiap hari di lingkungan mereka. Dan yang saya kagumi dari ponakan saya ini, istrinya Astrid, dia posting di sosial media dengan penuh kebanggaan. Dia katakan, itu papa saya. Dengan penuh kebanggaan dia katakan, saya bangga dengan mereka, jeripaya mereka di dalam Tuhan. Lalu dengan pelukan dan kasih sayangnya, itu sungguh luar biasa. Dan anak ini Tuhan bawa dari kecil, dia sungguh mensyukuri kehidupannya, sekalipun dengan keadaan keluarga yang terbatas, dia bisa menjadi seorang makeup artist yang cukup dikenal di kotanya. Kemudian dia menikah dengan ponakan saya. Saat disepikir sekarang mereka sudah diberkati Tuhan dengan sebentar lagi punya anak, dan mereka dikaruniai Tuhan sebuah tempat untuk bisa tinggal. Memang rumah dinas, tapi nggak mudah bagi untuk ponakan saya yang baru saja lulus dari TNI Angkatan Udara, baru 1-2 tahun dan bertugas di Halim Perdana Kusuma. Mereka kemudian sudah dipercayakan Tuhan sebuah rumah dinas yang settle, lumayan bagus, lumayan besar lah untuk ukuran mereka baru lulus TNI Angkatan Udara. Nah, istrinya ini yang Astrid ini begitu bangga dengan papanya dan mamanya apapun keadaan mereka. Dan ini membuat sebuah saya haru di dalam hati saya. Ketika kita punya pengakuan dengan papa kita, pengakuan tentang dia begitu luar biasa dalam hidup kita, begitu baik dalam kehidupan kita, itu tercipta sebuah trust, relationship, hubungan yang kuat, yang membuat hubungan itu menjadi berkualitas. Mungkin orang memandang, papa kamu kan cuma begini, papa saya lihat nih, ada kendaraan hebat dan luar biasa. Tapi dia enggak, dia begitu bangga dengan orang tuanya. Dan kebanggaannya ini menimbulkan doa yang luar biasa. Saudara, saya membayangkan Tuhan juga ketika diakui sebagai Tuhan yang benar, itu menghasilkan trust. Antara anak dengan orang tua menghasilkan trust. Antara kita jemaat Tuhan dengan Bapa di surga menghasilkan trust. Dan membuat doa itu menjadi powerful. Itu sebabnya gubahan Mazmur yang dibuat oleh Daud itu berisi sebuah ungkapan-ungkapan percayanya, ungkapan-ungkapan trustnya kepada Tuhan yang membuat linknya tersambung dengan Tuhan. Trust itu membuat link hubungan tersambung, connecting. Seperti sebuah jaringan melebihi 5G, connecting langsung, hati Bapa langsung melekat, hati anak melekat. Itu merupakan kuasa ujian penyembahan doa yang melahirkan relationship. Itu sebabnya Mazmur itu berbicara soal hubungan.
Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu sebabnya pantang bagi kita orang percaya untuk tidak mempercayai Tuhan, untuk tidak menyayangi Tuhan, untuk berkata-kata sebuah kata-kata yang menguji mencobai Tuhan. Tapi pakailah kuasa yang ada di bibir mulutmu untuk mengungkapkan percayamu kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat GACC ini berkati Tuhan, Mazmur 3 hingga 7. Cara cepat itu berbicara tentang doa pada malam hari, doa pada pagi hari, doa dalam pergumulan, doa yang mengakui tentang keadilan Tuhan, doa yang mengakui kami itu manusia hina tetapi sebagai makhluk yang mulia. Beberapa statement di dalam ini menunjukkan bahwa sikap doa yang benar itu ada terletak di Mazmur 3 hingga Mazmur yang ke-7, di mana segala situasi dalam segala keadaan, tetaplah berdoa. Di dalam segala situasi, jadikan doa sebagai komunikasi dengan Tuhan. Doa sebagai komunikasi dalam segala keadaan. Jadi saudara, kalau engkau mau melihat pola doa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu ada doa malam sebelum tidur, ya. Doa malam sebelum tidur ini pada waktu Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyaknya masalahnya saudara. Orang kalau punya banyak masalah terus tidur dengan memikirkan banyak masalah, dia akan menggumam, bisa saja mengigau. Makanya kalau engkau lihat suamimu suka mengigau tiba-tiba, itu biasanya ada pikiran-pikiran yang tidak diteduhkan. Mama saya orangnya suka mengigau karena dia terbiasa menyimpan masalah dari puluhan tahun yang lalu dia sudah simpan. Jadi menjadi sebuah habit. Ketika dia udah umur sekarang ini, dia sudah banyak hal yang dipulihkan. Tapi kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang kasar, karena puluhan tahun yang lalu dia mengingat hal-hal yang dia gumuli. Dan kami butuh bertahun-tahun untuk membawa pemulihan untuk mama kami ini. Kadang tengah malam dia sudah, jadi ada kesedihan, ada ketakutan yang terpendam, keluarnya di ngigaunya ini. Seorang artis dia ceritakan begini. Dia kalau tidur katanya dia mengigau. Dia tidur karena dia terlalu mengigau terus marah-marah, suka maki-maki orang. Ternyata waktu dia syuting adegan dia suka marah-marah, kebawa di mimpinya. Jadi di mimpinya tiba-tiba udah maki-maki, udah marah-marah dan istrinya, "Loh, kamu kenapa?" Ternyata artis ini begitu menjiwai perannya di dunia sehingga ketika malam pun dia mengigau. Saudara-saudara, kalau Anda mengigau, saya bisa pastikan bahwa engkau tidur itu kalau nggak karena gangguan tidur, gangguan psikologis, tapi juga karena ada masalah yang nggak dibereskan, kebawa-bawa sampai tidur. Doa pada malam hari itu penting, supaya Absalom itu anaknya secara beban pergumulan itu sungguh luar biasa. Tapi dia katakan begini, "Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Saudara, kalau musuh, sekedar musuh biasa, dia bisa kok mengalahkan ribuan laksa-laksa berlaksa-laksa. Tapi anak sendiri adalah lawan yang paling berat bagi dia. Karena tidak ada ayah yang ingin membunuh anaknya. Tidak ada ayah yang ingin berperang dengan anaknya. Makanya masalah terberat Daud adalah anaknya. Dan sekali lagi saudara, masalah terberat di dalam kehidupan bapak, ibu, saudara, semua di dalam keluarga itu lebih banyak karena anaknya. Mungkin kalau orang lain engkau masih bisa tahan. Mungkin kalau suami engkau masih bisa tahan. Tapi kalau anak, engkau tidak bisa menyerang anakmu. Dan anak adalah buah hatimu. Itu masalah yang paling berat. Ada banyak orang tua yang begitu disusahkan hatinya karena anak yang tidak bisa dididik. Nah, Bapak Ibu sahabat GACC, dia berkata, "Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Karena apa? Di ayat 5 dikatakan, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Wow. Saudara, orang yang berdoa pada malam hari, serahkan bebanmu yang kamu pikir sepanjang hari, yang kamu tidak berhasil, yang kamu gagal. Beberapa hari yang lalu, sekitar mungkin dua hari lalu, saya tidur sambil menangis karena yang saya bilang ada orang yang berbuat tidak adil kepada saya perihal tanah yang saya beli. Saya
tidur berdoa sambil menangis, sambil menggumam, Tuhan sampai hati mereka begini-begini, apa yang sudah saya bayar, mereka anggap saya tidak bayar, begini dan lain sebagainya. Perasaan tertipu, perasaan diremehkan, perasaan dikecewakan, perasaan ingin berjuang. How do I survive, Lord? Dan saya perasaan lupa di mana ini bukti-bukti yang otentik yang menunjukkan bahwa saya sudah membeli. Saya menggumam di tempat tidur saya dan saya hampir nggak bisa tidur karena pikiran ini begitu mengganggu. Dan doa pada malam hari itu efektif, saudara. Engkau mau mengakhiri hidupmu, jangan bawa masalahmu sampai besok. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan biarlah padam amarahmu, jangan sampai melewati matahari terbenam. Nah ini matahari terbenam, saya hampir jam 12 malam masih menggumam-gumam dengan pokok-pokok doa yang menyerah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, bagaimana saya membuktikan, apa saya harus membawa mereka ke polisi, apa saya harus menuntut mereka dengan perbuatan mereka yang tidak memberikan keadilan di dalam diri saya. Saya berseru kepada Tuhan dengan nyaring. Dan wow, dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nggak sampai besok, saudara. Malam itu juga saya mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Kamu cari di sini. Teng, 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 teng. Tek, dapat. Saya langsung nangis. Wow, aku baik. Aku membaringkan diri. Lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia mengawali dengan sebuah ketakutan, dengan sebuah kegalauan. Dia bangun dengan keadaan tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, jangan biasakan engkau tidur malam hari tanpa bersyukur, tanpa menyerahkan beban-beban pekerjaanmu yang segunung itu kepada Tuhan. Sebab besok hari ya siap untuk mengalahkan puluhan ribu musuh-musuhmu. Ada amin, sahabat GSTC, ini berkati Tuhan. Dan pagi hari, syarat bangun komunikasi dengan Tuhan, berdoa. Jangan mimpi saudara mau minta-minta dengan Tuhan, tapi nggak mau bangun komunikasi. Tuhan memberkati engkau, tapi bangunlah komunikasi. Persembahkanlah korban yang benar. What is the right sacrifice? Yaitu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya ketemu dengan orang-orang hebat, ada Ci Melian, ada opung-opung kami, Opung Herliana, mama saya, mama Eske, Inang Uda Diana, ibu-ibu semua, bapak-bapak bahkan yang duduk di kaki Tuhan pagi-pagi hari itu setia dengar firman Tuhan. Terus komen juga, memberikan komentar. Mereka mendengar firman Tuhan dan mereka dibaharui, diberkati. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hati saya dipenuhi dengan satu kata, trust. Trust your God. Kalau engkau berdoa tapi engkau nggak percaya, engkau tidak dapat. Ayo percaya kepada Tuhan, itu sebabnya mulutnya dipenuhi dengan pengakuan. Hari ini satu kata yang Tuhan kasih sama saya pada saat saya harus membawakan doa ini. Trust your Lord. Trust the Lord with all your heart. Trust. Di dalam trust ada pengakuan. Di dalam trust ada penantian. Di dalam trust ada connecting yang menguatkan. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman. Trust your God. Percayalah kepada Tuhan. Siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kami? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Orang pada pagi hari itu menunggu matahari terbit. Tapi orang yang menantikan Tuhan, menunggu sinar dari Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan melimpahi kita melebihi ketika orang menerima panen anggur dan gandum. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini artinya apa? Ini doa pagi loh saudara. Habis doa pagi kok tidur? Berarti doa pada waktu hari masih gelap. Sehingga seseorang bisa saja ada kesempatan untuk tidur lagi, atau seseorang ada kesempatan untuk berkata, Tuhan membuat aku tenang di pagi hari. Saya bisa melakukan aktivitas saya dengan penuh semangat. Yang berikutnya dalam pasal 5 ada doa dalam pergumulan. Berilah telinga kepadaku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku Allahku sebab kepadamu aku berdoa. Ada doa malam, ada doa pagi, ada doa yang sewaktu-waktu ketika beban begitu berat. Ketika disiklak,
seluruh perempuan dan anak-anak itu dibawa keluar, dibawa lari, maka rakyat Israel itu menjadi sesat. Maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa dalam pergumulan. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku, ya Allahku. Sekali lagi saudara, awali pemulihanmu dengan pengakuan tentang siapa Tuhan. Dia Raja, dia Allah. Jangan sekali-kali engkau tidak mengakui Tuhan. Apalagi engkau mengintimidasi dengan Tuhan. Aku tidak mau percaya dengan engkau. Saudara, itu salah pola doa yang benar. Mengakui tentang Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, kalau pagar kita adalah pagar tembok, pagar besi, pagar aluminium, tapi pagar orang benar, anugerah seperti perisai. Jangan memandang rendah anugerah. Oleh karena anugerah, engkau yang tidak punya kesanggupan untuk membeli Mercy seharga mungkin 1 miliar, anugerah itu berkata engkau punya gratis. Itu anugerah ya saudara. Engkau tidak punya kemampuan untuk membeli rumah seharga 2 miliar. Tapi Tuhan katakan, aku berikan engkau gratis. Dalam arti begini, ini bukan soal nominalnya, tapi soal ketidaksanggupan kita untuk melakukan sesuatu. Anugerah memberikan engkau cuma-cuma. Sebagaimana kasih karunia dalam keselamatan. Kamu nggak bayar, kamu nggak beli, kamu nggak mati di kayu salib untuk itu. Yesus yang mati di kayu salib untuk itu. Dan kamu menerimanya for free. Itulah anugerah seperti perisai. Yang berikutnya, Tuhan adalah Allah yang adil. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi sahabat GSS yang diberkati, selama masih hidup di dunia ini, muliakanlah Tuhan. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan. Selain kita hanya bisa kalau nggak bersyukur, ya kita ada di neraka. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Dia hakim yang adil. Manusia hina sebagai makhluk mulia, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya yang kudus. Manusia yang tidak bernilai, tapi di hadapan Tuhan, dia memiliki nilai. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan, awali dengan trust, ungkapkan pergumulanmu kepada Tuhan. Maka di dalam Tuhan, doa itu akan menjadi sebuah komunikasi karena engkau mendapat jawaban doa. Dan Daud berkata, aku memberikan diri lalu tidur, aku bangun, Tuhan menopang aku. Setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Doa pagi hari, doa malam hari, doa pada waktu pergumulan, doa dalam segala keadaan, dan muliakan Tuhan di dalam setiap doamu. Amin. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adil. Bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, dan lewat mazmur itu ada ucapan doa yang kemudian membuat relationship kita dengan Tuhan. Dan doa dalam segala keadaan. Kita akan melahirkan kata-kata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam siklus trust. Trust your God. Maka engkau akan bangun dan Tuhan menopang kita. 1000 musuh tidak akan dapat mengalahkan kita. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengangkat hatinya kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa pujian dan penyembahan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Di saat mereka lapar, di saat mereka haus, Tuhan menyediakan. Di saat mereka kering, Tuhan menyinari mereka dengan cahaya wajah-Mu yang memberikan kesejukan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami dapat berdoa di dalam segala keadaan. Kami dapat berdoa dan bangun komunikasi dengan Tuhan. Sebab ketika kami berdoa, kami mengungkapkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Maka Tuhan setia dan adil. Aku berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Segala beban-beban Tuhan bebaskan. Segala pergumulan Tuhan berikan kelegaan. Ketika Daud dikepung oleh Absalom dan musuh-musuhnya, dia ketakutan, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia serahkan seluruh pergumulannya. Dia berdoa pada malam hari. Dia bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan dia memiliki iman, kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami.
Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Perseteruan dengan anak-anak, perseteruan dengan suami, perseteruan dengan masalah lahan, kapling, tanah, batas tanah, patok-patok tanah. Tuhan kiranya memberikan jawaban. Tuhan memulihkan. Ketika kau dengan sungguh-sungguh menangis duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan menampung air mata di kirbatmu. Jangan menggumam dengan masalah-masalahmu, tetapi berdoalah, maka engkau akan bebas. Bahkan engkau tidak akan mengigau, karena Tuhan yang akan memulihkan seluruh masalahmu. Engkau akan melupakan masa lalumu, dan engkau siap dengan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau, menyinari dia dengan wajahnya. Pagi-pagi benar berkat Tuhan sudah menanti engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang siap menerima berkat Tuhan disinari oleh cahaya wajah Tuhan. Syukur, terima. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Deeper and deeper mengasihi engkau, memuliakan engkau. Engkau akan dihormati, dihargai, disukai banyak orang. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kami terima cahaya kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Hari ini urapan Tuhan turun dalam kita. Ibu-ibu jangan khawatir. Bapak-bapak jangan takut. Serahkan semua pergumulanmu dalam doa. Kasih. Hanya nama Yesus yang akan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Engkau diberkati oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan, jangan cepat-cepat berlalu dari dalam hadirat Tuhan. Karena sungguh kau akan memancarkan kemuliaan Tuhan pada saat engkau menerima. Saya merasakan pagi hari ini Tuhan menjawab doa kita semua. Amin. Angkat kedua tanganmu dan katakan, thank you Lord. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Kasih. Di tempat engkau duduk saat ini, saya merasakan ada orang-orang yang dijamah secara khusus. Engkau yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau yang sudah tidak lama merasakan hadirat Tuhan, hari ini Tuhan membungkus engkau dengan pelukan-Nya. Trust your God. Believe in Him and you shall receive. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau diberkati. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.